harus kita pegang. Tapi apakah Schuler itu bisa nulis enak ya? Tentu saja tidak, ya. Tapi di sini ada penjelasan lanjutannya. Justru salahnya karena Pfänder struktur kalau di Schreiben, gitu ya. Jadi satu kata kunci untuk kita ya, ingat kembali bahwa Schuler verlieren Punkte nicht wegen fehlender Grammatik sondern wegen fehlender Struktur. Nah, ini nyambung sama jawab bahasan kita yang minggu lalu ya. Kita pasti menganggap bahwa kesalahan gramatik itu fatal, kesalahan besar, oleh karena itu banyak sekali latihan-latihan gramatikal yang kita berikan ke siswa, tapi kenyataannya secara struktur mereka masih acak-acakan gitu ya. Nah, di sini strukturnya untuk Schreiben schon klar ya. Anrede, Grund und dann Informationen oder Fragen und enden wir mit dem Schluss ya. Nah, di sini Schreiben visit gute Umschreibungen ya, gute schriftliche Formulierungen aus. Kira-kira kalau misalnya kita lihat soal di contoh yang Goethe ini ya, yang ada si siapa Ekaterini ya, itu khas sekali Mas Sule. Ya, Prüfende haben nur 30 Minuten ya für zwei, das ist sehr lange Zeit für global. Kalau menurut saya itu banyak sekali waktunya hanya untuk menulis pesan singkat dan yang tajwa ini. Nah, hati-hati kita sebagai guru seringnya karena terutama di Rudi Russell ya, yang ditekankan itu kan B1 karena yang diujiankan yang dibutuhkan sertifikatnya adalah B1 ya. Nah, tetap saja kita harus menyadari anak-anak saat ini ada di Stufe mana ya. Untuk Schreiben ini hindari kata-kata atau Ausdruck yang terlalu berat seperti di A2 ya, karena itu tidak diperlukan, tidak sesuai konteks. Mengapa? Karena A2 ini temanya keseharian ya, temanya masih ringan ya, kecuali kalau di Tajwai mungkin mulai formal dari A1 juga sudah ada formal ya, diajarkan formal. Tapi formalnya masih dalam konteks keseharian, bukan Kunde Informationen und Uber was noch presentasikan kan, kalau yang kayak begitu kan formalnya betul-betul strukturnya harus lebih baik lagi gitu ya. Dan sedangkan di sini di A2 ini masih berhubungan dengan keseharian ya, jadi masih lanjutan dari A1. Nah, yang sering terjadi kesalahan juga di Teil 1 seperti mudah tapi ternyata tidak masuk konteksnya ya. Di sini apa yang diminta ini bukan email ya, tapi SMS. SMS itu kan short message ya, jadi pesan singkat saja. Jadi hindari Redemitel yang misalnya warumnya aus diesem Grund. Oh, kayak aus diesem Grund ya, tapi tidak sesuai konteks. Buat apa gitu ya kan, kita kalau mau ngajak jajan teman tidak kamu jajan dengan saya, tidak jajan ke kantin kan langsung gitu ya, jadi harus sesuai konteks. Berarti haruskah kita mengajarkan Redemitel yang sudah Hochdeutsch? Menurut saya jangan dulu ya, nanti dulu, tahan dulu. Jadi ajarkan Redemitel yang sesuai konteks ya.
di sini kita lihat, Sie sind unterwegs in der Stadt und schreiben eine SMS an Ihre Freundin Ekaterini. Pertama kan, apa namanya, poinnya adalah entschuldigen Sie sich, schreiben Sie warum, nennen Sie einen neuen Ort und eine neue Uhrzeit für das Treffen. Apa yang harus pertama kita lakukan? Tentunya kita bahas strukturnya dulu, ya. Strukturnya dulu, bisa kita apa namanya, lempar lagi ke audiens kita, ya. Strukturnya apa dulu? Oke, Anrede. Anrede itu ada apa aja? Kalau untuk SMS nih ke Freundin Ekaterini, berarti Anrede-nya bisa, apakah bisa pakai halo? Natürlich ya, bisa pakai halo. Apakah pakai Liebe juga? Bisa juga ya. Katakanlah pakai halo Ekaterini misalnya ya. Halo Ekaterini, kemudian kita bisa menuliskan lagi beberapa unread ya, beberapa unread dan beberapa perbedaannya. Kalau halo kan biasanya tanda seru, tapi kalau liebe biasanya koma. Dan di sini nanti di bawahnya harus kapital atau tidak. Recording Itu in nanti yang progress. ditekan siswa kita ya. Apakah halo, apakah liebe? Ya, Ekaterini. Di sini koma. Nah, di sini mungkin kita juga bisa tandai dengan spidol yang warna-warni kita ya. Halo Ekaterini, sama Libe Ekaterini. Kenapa? Biar mereka ngeh, oh tanda seru, nanti harus diikuti dengan huruf besar kapital. Tapi kalau koma nanti hurufnya kecil ya. Atau yang ini misalnya kita pakai hijau ya. Dan nanti kita teruskan lagi ke bawahnya ya. Halo Ekaterini, untuk entschuldigen-nya gimana? Kan kalian sudah unterwegs ceritanya ya. Hati-hati pas Boertungnya bisa dibahas sama Frau Levi ya. Untuk entschuldigen sisihnya kita lagi-lagi lemparkan ke murid-murid kita untuk menyatakan maaf terlambat itu apa saja ya. Misalnya untuk menjawab yang pertama, halo Ekaterini, bisa kita awali dengan yang hijau juga ya. Bisa entschuldigung misalnya. Sorry, nggak usah panjang-panjang, yang warna hijaunya, yang warna bedanya. E-nya saja yang beda warna, kesananya samain ya. Entschuldigung. Ya. Untuk yang menjawab yang koma, yang itu ya, kita bisa pakai yang warna lainnya, misalnya es tut mir leid ya. Sananya biasa lagi. Sorry. Es tut mir leid. Gitu ya, dan lain sebagainya. Itu bisa kita awali ya. Pakai apa namanya, warna yang berbeda-beda ya, supaya harapannya mereka bisa ngerti lagi setelah koma mereka kapital ya. Atau misalnya di sininya mereka udah pakai tanda seru, di bawahnya malah ngikutin yang kayak koma kecil kembali gitu ya. Kemudian schreiben Sie warum, schreiben Sie warum, lagi-lagi kita kumpulkan lagi ya warumnya. Kita bisa pakai den, bisa pakai while juga, tapi tidak pakai den juga tidak apa-apa ya. Namun tadi jangan pakai aus diesem Grund, jangan pakai vegan dulu, walaupun misalnya anak-anak mampu ya. Ada anak saya mah pinter, Pak. Jadi mau saya ajarkan vegan, main jangan dulu ya. Biasa aja dulu pakai while dulu sama then dulu ya. Bukannya tidak ingin mereka melampaui kita, tapi kita tidak ingin mereka melampaui konteks itu ya intinya. Und dann nennen Sie einen neuen Ort und eine neue Uhrzeit für das Treffen. Sama kita kumpulkan beberapa kata. Jadi di papan tulisnya bisa kita bagi 3 ya. Kita bisa bagi 3. Papan tulis kita kan besar ya biasanya. Bagi 3. Yang pertama itu kita kumpulkan untuk poin pertama,
ya, yang keduanya untuk poin kedua, yang ketiga poin ketiga ya, untuk Anda di atas ini ya, dan untuk nya bisa sini gitu ya, untuk apa, susunan tafel build. Kurang lebih seperti itu ya, tips dari saya. Nah, di sini ketika kita mengumpul ide, eh, apa namanya, poin satu apa aja, poin dua apa aja, poin tiga apa aja. Nanti kita juga tuliskan misalnya di bagian kecil bawahnya ya, bisa pakai konektoren apa aja di sini, konektoren ya, konektornya mereka kumpulkan, lalu papan tulis kita kan sama semuanya bisa dibalik, lalu kita buat yang barunya begitu, atau anak-anak yang suruh bikin ya. Sorry, nggak usah ya, kan mereka tulis di Unbound Bogen mereka ya. Nah, setelah kumpulkan begini, mereka yang tulis di Unbound Bogen kira-kira mau yang mana ya, bukan berarti kita ngasih contoh misalnya dari awal sebuah SMS sampai dari awal sampai akhir ya, nanti mereka kiranya gimana. Jadi dari ide sambungan tadi ya yang dilakukan di awal, mereka suruh custom sendiri, mereka mau pakai redemital yang mana, konektor yang mana, grusnya, unreadable-nya mau pakai begitu ya. Kemudian tile 2, mana yang tile ini juga sama ya, bisa pakai strategi yang barusan ya, unreadable-nya dikumpulkan dulu, poin-poin unreadable sama dulu biasanya ya, unreadable itu jadi boleh saya tulis di sini ya, hmm, unreadable close dulu baru ke poin-poin gitu ya. Eh, langkah baru mereka langkah keempatnya mereka tulis unword program ya. Eh, ya sorry, langkah empatnya ini dulu, konektor dulu, langkah empat konektor, baru langkah kelimanya itu mereka uh, schreiben, latihan schreiben ya gitu. Jadi ada 5. Kemudian that's why di sini Irschaf Herleman hat bald Geburtstag. Nah, di sini kan formal ya, formelle Imen ya. Ini kan bisa kita markiran dulu ya, markiran anak suruh markiran Schreiben ini ya, jangan tiba-tiba jadi Herr Bauer, badi Herr Pako dan lain sebagainya ya. Dan di sini hati-hati, apa namanya, atau kita ajarkan ya untuk markirannya tidak semuanya, tapi ke siapa di sininya saja, R Leman email ya. Kenapa? Karena suka ada yang Serge Erter Herren Leman, bukan suka ada, sering ya, atau Liber Herren Leman, mentang-mentang dan di sini juga ada N-nya Frau gitu ya. Jadi dari awal kita markirin hanya Hernya saja, kalau itu laki-laki, kalau Frau mah gampang ya, nggak ada pembedaan. Kemudian sama kayak tadi, kumpulkan lagi bedangken sama common, Iman Denit Beringan, lalu Fragensi nah Dembeck. Tadi ya, kira-kira kalau nanya jalannya gimana, kan bisa nanya adresnya, nanya Wicom ya, bisa nanya hmm, 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 bisa nanya gimana ya, adrese unvokan iparkan kan gitu juga mungkin ya, bisa juga. Dan sini tadi redemitalnya tidak usah terlihat seperti B1 ya, cukup mereka sesuai dengan konteks bahwa ini formal ya. Dan jangan lupa di sini bisa menggunakan Serge Erter ya, atau
Nah, kita bisa bahas ya kira-kira ini formal atau semi formal. Apakah kita bisa menggunakan lieber gitu ya? Karena konteksnya apa? Kita harus apa namanya meng-highlight konteksnya juga. Oh, Geburtstag ininya acaranya kalau misalnya diundang ke ulang tahun kan etwas Meyer biasanya ya. Bisa dikatakan ya agak dekat gitu ya. Etwas Lockerer gitu ya. Agak locker. Berarti masih bisa pakai liber, tapi masih pakai z gitu ya, yang sudah kita pernah. Ada contoh lain, misalnya mengundangnya zum konser, Besprechung, ya. Berarti itu konteksnya betul-betul unbedingt formal. Jadi pakai sehr geehrter gitu ya. Jadi di sini juga kita bisa highlight Geburtstagnya berarti oh Geburtstag berarti pakai liber-liber. Oke, liber tapi tetap pakai z ya dan Nachnamen ya, other Familiennamen. Geburtstag. Kalau misalnya Besprechung dan konser kan itu kan tidak loker juga. Kalau konser ya mungkin kan bisa masing-masing tapi kasih tiket misalnya ya, berarti pakai Serge RT kayak gitulah kurang lebih ya teman-teman, supaya mereka paham konteksnya. Sebutin satu-satu dulu ya kemungkinan yang akan keluar di ujian gimana, tapi kita bukan men-spill soal yang akan timbul nanti di ujian, di simulasi ujian atau ujian A2 mereka, walaupun itu masih ujian RR ya, tapi misalnya kita Astagfirullahaladzim, saya ingin mengapa nilai itu untuk apa gitu ya. Jadi betul-betul kita try aja, terbuka aja, tapi bukan nge-spill apa namanya bentuk soal yang sama, tapi misalnya dibedain namanya, dibedain apa namanya doang kalau kayak gini ya, si konteksnya disamain terus betul-betul kita bahas detail banget pas ujiannya keluar deh soalnya sama, oh cuma beda nama doang ya, gitu nih, tolong jangan ya, karena nanti anak-anaknya satu berarti tanpa sadar kita mengajarkan mereka tidak jujur ya, nanti dosanya bisa kebawa sampai nanti pas mereka ke Jerman ya. Ingat ada amal jariah dan ada dosa jariah, dan tidak terasa kalau seperti itu jadi dosa jariah ya. Nauzubillah. Kemudian apa tadi? Jadi baiknya terbuka saja ya. Kira-kira konteks apa aja yang masuk, yang akan datang, yang akan muncul di soal. Dan kalau poinnya mah pasti sama, bedangkan informieren Sie jemanden mitbringen oder etwas mitbringen ya, jemanden atau oder etwas. Nanti kita berikan beberapa contoh apa poin-poin ya, kemungkinan poin-poin soal sama fragen Sie nach dem Weg, apalagi kira-kira yang akan mungkin muncul kan. Kalau bedangkennya pasti berarti yang duanya sama tiganya akan berbeda. Selain fragen Sie nach dem Weg, misalnya menanyakan jam, oh belum ada jamnya ya, atau misalnya harinya kapan ya, di situ fragen Sie nach der Zeit misalnya ya, begitu. Order bitten Sie Hilfe kayaknya enggak ya, kalau itu biasanya fragen gitu ya, fragen nach dem Weg, fragen nach der Zeit. Lebih seperti itu teman-teman. Silakan, apakah ada yang ditanyakan dulu sebelum masuk ke Bewertung?